Presiden Joko Widodo atau Jokowi Rabu pagi bertemu Qin Gang, Menteri Luar Negeri Cina yang baru dilantik Desember 2022 lalu. Kepada Qin Gang, Jokowi menyampaikan beberapa kerjasama yang perlu ditingkatkan antara Indonesia dan Cina. Mulai dari penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan kawasan industri hijau dan proyek ibu kota negara atau IKN Nusantara di Kalimantan, sampai industri hilirisasi yang sedang dijalankan Indonesia. Merespons keinginan Jokowi, Qin Gang menyampaikan komitmen Cina untuk terus meningkatkan hubungan atau kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Termasuk memperbesar impor dari Indonesia, terutama untuk produk-produk pertanian. Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Dua Kartika Wirjoatmojo mengatakan pemerintah Indonesia dan Cina telah menemukan kesepakatan cost overrun atau pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai Rp18,2 triliun. Saat ini sedang kami rapikan yang beberapa item mereka lakukan kajian terhadap pajak, clearing frekuensi, dan sebagainya. Tapi angkanya sudah sepakat, kata Tiko, sapaannya, dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Senin, 13 Februari 2023. Indonesia pun disebut membutuhkan utang 550 juta AS$ atau setara 8,3 triliun rupiah, kurs Rp15.000 per dolar Amerika Serikat, untuk menutupi pembengkakan biaya ini. Jokowi tidak memberikan jawaban jelas ketika ditanya soal pembengkakan biaya dan utang baru pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jokowi malah berbicara bahwa semua pihak harus pro kepada transportasi massal. Hati-hati jangan pro pada kendaraan pribadi meski ini di IMS, pro pada transportasi massal, kata Jokowi usai menghadiri Indonesia International Motor Show, IMS, di Kemayoran, Jakarta, Kamis, 16 Februari 2023. Sehingga, kata Jokowi, transportasi massal seperti MRT, LRT, kereta cepat menjadi sebuah keharusan bagi kota-kota besar. Agar moda transportasi terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota, sehingga orang tidak cenderung pada mobil pribadi, kata dia. Lebih lanjut, dalam pertemuan ini Jokowi juga mengenai pentingnya peningkatan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Cina. Di dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa sejauh ini RRT merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dan status perdagangan kita semakin lama semakin seimbang. Yang kedua, RRT juga merupakan investor asing terbesar kedua di Indonesia tahun lalu. Terakhir, Jokowi menyampaikan pentingnya Indonesia dan Cina menjadi motor perdamaian dan stabilitas di kawasan. Hal kedua yang disampaikan Bapak Presiden adalah pentingnya bagi Indonesia dan RRT untuk terus menjadi motor perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dan tentunya pesan ini dapat dipahami karena Bapak Presiden melihat semakin tajamnya rivalitas antara negara-negara besar dan Bapak Presiden mengatakan tanpa perdamaian dan stabilitas maka pembangunan ekonomi tidak akan dapat dilakukan. Dan dalam pertemuan tadi, Menlu RRT menyampaikan dukungan kuat bagi keketuaan Indonesia di ASEAN, kata Retno.